Bang Sultan, ini kan juga salah satu orang yang disebut selalu namanya di media sosial yang bersangkutan. Bahkan suara abang juga rekamannya dikeluarkan. Ini abang sebagai di sini posisi abang sebagai ketua PAI. Menanggapi, abang belum pernah ngomong nih bang. Menanggapi gimana nih bang? Yang pertama saya tentu mengenyampingkan dulu terkait hal pribadi saya ya. Tentu kenapa saya katakan demikian, karena itu sifatnya pribadi, nanti setelah ini selesai semua baru pribadi itu saya lanjutkan. Tentu saya berpikir yang paling utama adalah bagaimana terhadap organisasi atau lembaga yang saya dirikan dari awal dan saya besarkan hingga bagus dan berjalan dengan baik. Kemudian dalam perjalanan ada orang yang saya minta tolong kepada saya, kemudian orang itu saya bantu untuk jadi advokat, ya. Nah setelah saya bantu untuk jadi advokat, bagaimana saya dizolimi, bagaimana PAI ini dibegal, bagaimana akta-akta itu, akta otentiknya dirubah seenak di perutnya dia, seenak dia, sehingga atas kejadian itu pun kami sempat membuat laporan di Bareskrim Polri, yaitu terhadap pemalsuan akta otentik. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang ada dalam akta yang dibikin oleh mereka, itu sudah menyampaikan kepada saya bahwa mereka tidak pernah menandatangani akta tersebut. Nah, dari situ tentu ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kejahatanmu memakan dirimu. Jadi kau yang berbuat jahat dan kau harus bertanggung jawab, Pablo. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kau merasa terzolimi. Kamu menyerang pribadi saya kesampingkan. Tapi kalau untuk menjaga nama marwah organisasi PAI, sampai kemanapun kau akan saya lawan. Oke, Bang, sedikit menanggapi tentang itu tadi Bang, dualisme Bang, dan keabsahan dia juga buat ya Bang ya, sampai detik ini sudah sampai di mana sih Bang itu untuk keabsahannya, ke-ditjennya segala macam seperti apa Bang? Jadi setelah kita mengetahui bahwa akta yang dibikin sama mereka itu adalah memuat keterangan palsu, di mana pada tanggal 23 April itu di tempatnya di Bandung dilaksanakan acara halal bihalal berikut ulang tahun PAI. Yang bersangkutan mengatakan acara tersebut adalah diadakan munaslup, padahal pada waktu itu bukan munaslup, melainkan adalah acara halal bihalal. Itu khusus untuk anggota Jawa Barat. Dari luar Jawa Barat kalau mau hadir silahkan, tidak hadir pun tidak apa-apa, karena sifatnya bukan resmi ya. Itu yang pertama. Nah kemudian setelah itu kami ketahui, saya memberikan surat kuasa kepada salah satu anggota PAI untuk mencari salinan akta tersebut, sehingga kita mendapatkan salinan akta yang punya mereka dari salah satu notaris. Kita minta resmi, ya, kita minta resmi, bersurat resmi. Nah, setelah kita dapatkan, kita ketahuilah ada kalimat yang direkayasa oleh yang bersangkutan. Nah, setelah kita ketahui, tentu kita melakukan langkah-langkah berikutnya dengan mengadakan munaslup pada tanggal, kalau saya nggak salah 27 apa Juli itu, saya lupa ya, kira-kira sekitar bulan Juli, 27 apa 28 ya, lupa itu. Nah setelah kita mengadakan munaslup, tentu kita bersurat kepada Dirjen AHU pada waktu itu untuk memberikan canggahan bahwa AHU yang dikeluarkan oleh Dirjen versi mereka itu melalui proses-proses yang tidak benar, melalui proses-proses yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah sehingga pada waktu itu kami hasil munaslup kami lampirkan ke notaris untuk dibuat akta, ya, akta perubahan.
Kemudian berdasarkan akta perubahan tersebut, kami daftarkan kembali kepada Dirjen AU sehingga keluarlah AU versi kami, ya. Nah, kemudian setelah keluar di Dirjen AU, kami membuatkan surat kepada Dirjen AU, kepada bidang hukum AU, memohon perlindungan hukum agar akta yang kami bikin ini tidak diubah kembali oleh mereka, sehingga surat kami dijawab oleh Dirjen AU hingga AU diblok oleh Dirjen supaya tidak bisa dilakukan perubahan melalui online kembali. Nah, jadi ketika teman-teman sekarang ngecek di melalui online tidak tampil, itu atas permohonan kami. Kenapa? Karena nanti tidak bisa lagi dibajak oleh mereka. Kalau itu tidak kami lakukan, sudah dapat dipastikan mereka bisa membajak kembali AU itu. Nah, sekarang masa sangka itu sudah berlalu. Nah, berdasarkan peraturan yang ada, AU yang sah itu adalah AU yang terakhir keluar, yaitu punya kami. Itu, ya, jadi bukan punya mereka. Dan saya sudah bertanya juga kepada orang Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen AU, bahwa di antara dua ini mana yang legalnya diakui. Yang terakhir keluar adalah punya kami. Berarti legal yang sah terkait AU-nya PAI adalah punya kami. Itu. Nah, kemudian klaimnya saudara Pablo terhadap sekian ratus, sekian entah apalah, ya, itu hanya statement asal cuap. Realitanya sampai detik ini anggota PAI itu tetap setia kepada rumah PAI yang asli dengan burung seperti ini, ya. Jadi bukan burung kurus, ya. Jadi dengan logo seperti ini. 80% pada waktu itu, ya, anggota PAI kembali ke rumahnya. Hanya 20% yang ikut dengan dia, dan rata-rata yang ikut sama dia, tanda petik, ada maksud dan tujuan. Cuma saya nggak perlu ceritakan, ya, tanda petik ada maksud dan tujuan. Cari duit udah gitu aja. Nah, kemudian sekarang itu satu persatu keluar dari grup mereka. Betul. Ingin kembali lagi kepada PAI yang asli, PAI yang sah secara hukum. Yeah. Dan kami buka ruang kepada teman-teman yang kembali insaf, ya, bisa saya katakan insaf, balik tobat ke rumahnya, bertobat dan kembali ke rumahnya. Kami membuka ruang, tentu dengan mengikuti proses aturan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAI. Jadi perlu diingat bahwa saat ini ketika dicek melalui online tidak keluar AU itu atas permohonan dari kami agar AU kami dilindungi oleh pihak Dirjen AU. Oke, Bang, terakhir kembali lagi ke masalah ijazah palsu ini, ya, Bang. Ada 3 kampus, ada terkait kasus dengan PAI sendiri. Yang pertama adalah sudah berapa banyak sih, Bang, kalau kita hitung untuk pelaporan? Yang kedua, ada kampus di Blitar dan di Lampung. Apakah itu juga akan dilaporkan, Bang? Tentunya kita akan komunikasi, ya, dengan pihak tim hukum. Ya, saya di sini tidak bisa mengambil suatu keputusan, walaupun saya sebagai ketua umum, karena kenapa di PAI itu ada tim hukum. Nanti silakan tim hukum yang komunikasi langkah-langkah apa yang mereka ambil terkait ijazah-ijazah yang lain-lain. Yang jelas saat ini yang ada di kami itu berdasarkan kiriman melalui pesan WhatsApp dari saudara Pablo. Pertama adalah ijazah, dia mengirimkan ijazah dari kampus Az-Zahra, ya, dalam bentuk PDF, juga ada transkrip nilai. Yang kedua yaitu kampus pelopor bangsa dalam bentuk PDF. Ya, yang ketiga terkait tangan kanannya dia, Rangga Ali Putra, itu dia kirim ijazah kampus dari Unpad, Universitas Pajajaran. Ada ijazahnya, ada transkrip nilainya juga. Dan saya bisa buktikan ada percakapan yang masih tersimpan rapi. Gitu. Untuk total laporan sendiri, Bang, sudah dibuat apa aja, Bang? Mungkin saya tambahkan
Kebetulan apa yang disampaikan Pak Ketum, saya mewakili dari tim hukum, di mana saya sebagai sekretaris tim hukum dari BPP PAI atau Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketum itulah fakta yang sebenarnya, ya. Kemudian mengenai apa yang disampaikan ijazah-ijazah lain, ya, seperti di STIS Darul Ulum Lampung Timur dan juga ada Universitas Balitar, ya Pak Ketum. Itu tentunya sebenarnya tidak ada akibat hukum dengan kami, ya, tidak ada dampak hukum kepada kami karena memang tidak ada perbuatan hukumnya kepada kami, ya. Maka kami akan mereview ulang, akan mereview tentunya bila mana itu menjadi dampak hukum kepada kami di kemudian hari, tentunya kami akan melakukan proses hukum, itu sudah pasti, ya, yang memang berdampak hukum atas perbuatan 3 orang plus 1 ini, gitu ya, si Pablo, si Ray, si Christopher sama Rangga Adi Putra ini, itulah yang dia lampirkan, yang dia syaratkan kepada kami, itulah menggunakan 3 ijazah STIHP Pelopor Bangsa dan 1 Universitas Pajajaran. Maka itu yang kita proses. Sekarang gini, saya ulas. Saya melihat wawancara dia ketika saudara Pablo Ray Utami diperiksa di Polres Depok. Dia mengatakan bahwa saya dari tahun 2017-2018 sudah sarjana hukum. Ayo, kita ini orang punya logika, ya. Kita coba saya ajak berpikir secara logika. Kalau memang dia, Pablo, sudah sarjana hukum dari tahun 2017-2018, buat apa dia mendaftarkan diri, ya, untuk menjadi advokat, mengirim melalui WhatsApp dalam bentuk PDF ijazah azhara, ijazah dari pelopor bangsa. Ini logika aja loh. Kita logika aja. Saya coba ajak teman-teman ini, rekan-rekan ini berpikir secara logika. Ya, buat apa? Orang saya sudah ada kok. Gitu. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa dia sudah sarjana hukum dari tahun 2018. Selama ini di dikti itu, ya, tidak ada nama dia di dikti yang terdaftar melalui kampus yang di Lampung itu. Yang ada itu terdaftar di dikti pertama adalah kampus Pelopor Bangsa. Yang kedua, azhara terdaftar di dikti bukan atas nama dia, tapi atas nama orang lain, Iwan Sutisna. Ya, itu. Nah, yang ketiga, ada lagi terdaftar di dikti, tapi bukan atas nama Pablo Putra Benua. Itu di STEMIK. Ya, tapi atas nama Fredrik Angga Sastra. Itu. Nah, jadi saya ulangi, secara logika, kalau yang bersangkutan sudah sarjana hukum dari 2018, buat apa dia menjadi advokat mendaftarkan diri pada tahun 2025 menggunakan ijazah dari STIHP Pelopor Bangsa? Oke, cukup? Mau ditambahin, Bang? Udah cukup, sip. Terima kasih banyak, Bang. Jelas, terang, benderang.